Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan mengisi kuliah tipografi terapan mengenai grafis lingkungan. Nah, kalian tentu sudah ya diberitahu oleh dosen-dosen lain bahwa kita diharuskan untuk membuat iluminasi deformasi huruf. Nah, nanti implementasi dari iluminasi deformasi huruf tersebut akan diimplementasikan pada media grafis lingkungan. Nah, sekarang saya akan ngasih materi tentang grafis lingkungan. Oke? Nah, kali ini mata kuliah tipografi terapan yaitu mengenai identitas visual pada grafis lingkungan melalui tipografi yang benar. Jadi seperti yang saya bilang bahwa implementasi huruf iluminasi deformasi huruf itu nanti akan diimplementasikan ke grafis lingkungan, di mana grafis lingkungan ini nanti akan menjadi identitas visual dari sebuah kawasan atau wisata yang kita tempuh atau yang kita ambil untuk dijadikan proyek dalam mata kuliah tipografi terapan ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dulu tentang visual identity sebelum kita melanjutkan ke materi mengenai grafis lingkungan. Nah, sebenarnya visual identity itu apa sih? Itu ya. Jadi, visual identity itu memiliki makna sebagai segala bentuk identitas sebuah produk, brand, atau individu yang dapat diidentifikasi secara visual. Jadi, visual identity itu merupakan wajah pertama yang akan dikenali oleh konsumen atau masyarakat ketika sebuah brand muncul ke permukaan. Nah, tampilan dari wajah visual identity itu bisa berupa logo, warna, layout khas, arsitektur, nama, seragam, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa itu adalah identity yang dikenali. Identity yang dikenali oleh masyarakat mengenai itu perusahaan apa sih ya, atau itu kawasan apa, seperti itu. Nah, keberhasilan suatu identitas visual itu bisa kita lihat dari 5 poin ini. Yang pertama, mudah dikenali. Mudah dikenali dari apanya? Dari bentuk pertama. Bentuk yang dapat diidentifikasi dan dipahami. Yang kedua adalah memorable. Jadi memorable itu adalah hal yang mudah diingat, baik itu bentuk, warna yang dapat menarik perhatian sehingga saya ingat, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada distinctive. Jadi distinctive itu adalah suatu karakteristik yang memiliki perbedaan dibanding pesaingnya. Nah, karakteristik yang bisa membedakan dengan pesaing bisa berupa apa sih? Bisa berupa bentuk, nama, dan warna, dan ini harus unik gitu, jadi biar bisa sebagai pembeda di antara pesaing yang lain. Keempat yaitu berkelanjutan. Jadi nama yang tadi ya, bentuk, warna itu akan bertahan dan relevan untuk jangka waktu yang lama. Nah, yang kelima nih itu harus fleksibel. Jadi fleksibel itu dalam arti visual identity yang kita buat ya, atau identitas visual itu harus bisa tumbuh dan beradaptasi jika ada perluasan merek dan submerek atau mungkin perluasan pasar dan lain sebagainya. Nah, itu identitas visual itu harus fleksibel. Nah, kemudian kita akan memasuki untuk membahas grafis lingkungan ya. Jadi, grafis lingkungan itu bisa disebut dengan EGD. Nah, EGD itu singkatan dari Environmental Graphic Design. Jadi, maksudnya adalah EGD ini lebih kepada graphic design tapi di bidang environmental atau di sekitar kita, lingkungan kita, gitu. Dan EGD ini ternyata mencakup banyak disiplin ilmu. Jadi nggak hanya DKV saja, tapi juga ada arsitektur,
interior, landscape, dan industri, dan semua mungkin yang bidang-bidang yang berkaitan dengan aspek visual pencarian jalan, mengkomunikasikan identitas dan informasi, serta mungkin juga bisa membentuk gagasan untuk menciptakan pengalaman yang menghubungkan orang dengan tempat. Nah, selain itu, ternyata grafis lingkungan itu juga mencakup segala bentuk grafis yang ada di sekitar kita, gitu ya. Misalnya kita pernah melihat signage, terus wayfinding, terus ada information design, piktogram, dan ornamen grafis pada sebuah bangunan, gitu ya, serta tulisan pada objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kita akan membahas tentang sign system ya. Jadi sign system itu merupakan suatu rangkaian representasi visual dan simbol yang memiliki tujuan sebagai media interaksi antara manusia dengan ruang publik. Nah, sign system ini terdiri dari 4 bagian. Ada traffic sign, ada commercial sign, ada wayfinding sign, dan safety sign. Nah, traffic sign itu seperti penunjuk jalan ya, kayak lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, terus peringatan, kemudian petunjuk arah, dan lain sebagainya yang kita temui di jalan-jalan. Nah, kalau commercial signs itu sign system yang bersifat komersil. Nah, commercial signs itu adalah sign system yang bersifat komersil. Seperti contohnya, papan penunjuk, ada rumah makan. 1 kilometer lagi rumah makan ayam geprek Bambang. Misalnya seperti itu. Nah, lanjut. Ini ada wayfinding sign. Di wayfinding sign itu adalah sign system yang fungsinya mengarahkan dan menunjukkan jalan. Misalnya kayak begini. Mau ke Jalan Arjuna, itu belok kiri. Mau ke Jalan Gatot Subroto, itu belok kanan, seperti itu. Jadi penunjuk arah yang mengarahkan kita, oh ini ke sini mau kemana, ini ke sini mau kemana, seperti itu. Nah, kemudian ada safety sign. Safety sign ini fungsinya adalah untuk menginformasikan atau menyampaikan pesan yang supaya orang membaca itu berhati-hati, seperti pesan peringatan, larangan, maupun himbauan guna mengingatkan pengguna mengenai sistem keamanan. Misalnya, jangan berenang terlalu jauh. Atau yang kedua, awas jalan licin. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke grafis lingkungan lagi ya. Nah, ternyata untuk merancang grafis lingkungan tuh ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu memahami kondisi unik lingkungannya. Kemudian yang kedua harus tahu sirkulasi rootnya. Ketiga, tahu kebutuhan penggunanya. Kemudian keempat, memahami ketentuan konstruksi. Maksudnya dalam arti begini, ketika kita memasang sebuah grafis lingkungan, kita harus tahu kondisi tanahnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa mengimplementasikan dan menyusun jadwal pemasangan agar ketika kita memasang grafis lingkungan itu tidak terjadi kekacauan seperti itu. Nah, kemudian dalam grafis lingkungan itu juga perlu pendekatan desain. Apa aja sih pendekatannya? Ya. Nah, yang pertama itu ada unsur-unsur grafis ya, seperti format, warna, tipografi, ukuran, piktogram, simbol, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur-unsur semiotik, yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik. Kemudian yang terakhir ada unsur-unsur mekanikal, yaitu berkaitan dengan material, teknologi pembuatan, dan pemasangan. Ini contoh ya grafis lingkungan yang di lingkungan sekitar. Nah, menurut Pak Dinar Buko, ternyata sound system yang baik itu
harus memenuhi 4 kriteria ini. Apa aja sih? Yang pertama yaitu mudah dilihat. Kedua, mudah dibaca. Ketiga, mudah dimengerti. Dan terakhir, dapat dipercaya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu pemahaman dasar tentang grafis lingkungan dan merancang desain grafis lingkungan itu seperti apa, kita juga harus tahu mengenai tentang ergonomi. Nah, ergonomi itu apa sih gitu ya? Kenapa kok orang di kafe juga perlu belajar tentang ya? Kalau Tarwaka bilang ini, ngomongin ergonomi itu adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan, baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Jadi maksudnya kenyamanan antara grafis lingkungan dengan manusia yang melihat itu enak gitu ya, baik kenyamanan dalam melihat, dalam menggunakan dan lain sebagainya, yang tidak membuat manusia atau orang itu merasa kesusahan dengan grafis lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Nah, ini ada lagi contoh identitas visual melalui grafis lingkungan. Yang pertama ini ada Pantai Wates Yehmalet ya. Jadi antara tulisan ini dengan orang-orang sekitar atau pengunjung itu masih enak dilihat ya. Kalau dari jauh, oh masih kelihatan tulisannya seperti itu. Dan ini adalah identitas visual ya. Jadi penerapan tipografi yang kita kerjakan nanti itu akan diimplementasikan seperti ini gitu. Ini juga ada Loh PGK ya, jadi alun-alun Taman Merdeka. Tipografinya itu diimplementasikan di identitas visual melalui grafis lingkungan, yaitu identity design. Kemudian ada Kota Tanjung Pinang. Ini juga ada ya, dengan atribut gambarnya ini juga sama. Gitu. Nah, proyek kita kali ini adalah kita akan merancang ya tipografi yang telah kita buat tadi, ya, kemudian kita implementasikan ke dalam grafis lingkungan. Nah, grafis lingkungan ini nanti adalah di kawasan wisata gitu ya. Kemarin Pak Aris ngomong bahwa wisata yang kita tuju itu ada 2 ya, Tumpak Sewu dan Madakaripura. Nah, masing-masing mahasiswa ini sudah dibagi per kelompoknya. Jadi ada berapa? 60 anak ya mungkin ya. Jadi 60 anak itu ke Madakaripura, 60 anak lagi itu ke Tumpak Sewu. Nah, masing-masing membuat huruf dan yang terbaik akan diimplementasikan ke dalam identitas visual melalui grafis lingkungan seperti ini. Jadi nanti kita tidak hanya merancang juga, tapi juga memasangnya juga ya, memasang di tempat wisata tersebut. Oke, itu tadi adalah tentang grafis lingkungan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya, bisa kalian komen di YouTube atau mungkin juga bisa komen via WA group, kita kan punya juga ya. Bisa langsung di situ biar teman-teman juga pada tahu gitu ya. Atau nanti di next berikutnya kita nanti akan ada pertemuan diskusi. Nah, itu kita bisa berdiskusi lagi atau bertanya langsung kepada saya atau mungkin dengan dosen lain. Oke, itu tadi adalah materi dari saya mengenai grafis lingkungan, yang dimana grafis lingkungan ini akan dipakai sebagai identitas visual dari tipografi kalian yang kalian rancang. Oke, sekian dari saya dan mohon maaf apabila dalam materi ini banyak kekurangannya ya. Dan kalau kalian mau bertanya langsung is okay. Mau komen is okay, mau tanya di grup juga okay. Oke?
Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.